Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Kali ini Dapur Umi berbagi cara membuat Black Forest yang super duper simple banget buatnya, tanpa mixer dan tanpa oven, tapi hasilnya super lembut. Aku juga buat versi panggangnya, jadi kalau teman-teman mau pakai oven juga silakan. Untuk informasi lengkap lainnya silakan cek di kolom deskripsi. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Untuk bahan-bahannya di sini kita bagi menjadi dua bagian ya teman-teman, bahan basah dan bahan kering. Bahan basahnya yaitu 200 ml susu cair UHT full cream, 2 butir telur. Ini telurnya harus dalam kondisi ruang dan lebih baik jika belum pernah masuk ke dalam kulkas sebelumnya. 80 ml minyak sayur atau minyak goreng. Boleh diganti margarin atau butter yang dilelehkan, tapi kalau minyak hasilnya bakalan lebih ringan dan light. 1 sendok makan perasan lemon atau jeruk nipis, kalau nggak ada boleh pakai cuka. Dan siapkan juga secukupnya pasta vanila. Ini nanti aku pakai kira-kira setengah sendok teh. Kemudian untuk bahan-bahan keringnya di sini ada 115 gram terigu atau 12 sendok makan. Ini aku pakai protein rendah. Jika nggak ada boleh pakai tepung terigu protein sedang aja. Untuk takaran sendoknya itu penuh tapi nggak terlalu penuh ya teman-teman, seperti ini. Bukan munjung banget yang seperti ini atau ngepres banget yang seperti ini. Kemudian ini ada 160 gram atau 13 sendok makan gula pasir yang kemudian dihaluskan dulu menggunakan blender. Jadi hasilnya seperti ini. Coklat bubuk 5,5 sendok makan atau sekitar 40 gram. 1 sendok teh baking powder double acting. Double acting ini berguna sekali jika adonan teman-teman enggak sekaligus dikukus atau dipanggang keseluruhan. Jika adanya baking powder aja yang enggak double acting itu bisa digunakan, tapi adonannya diusahakan masuk semua dan tidak mengantri terlalu lama. Kemudian ada baking soda atau soda kue, ini kita pakai setengah sendok teh. Setengah sendok teh garam. Nah, udah bahan-bahannya itu aja, gampang banget. Sekarang kita mau buat substitute buttermilk atau yang sering disebut homemade buttermilk dulu. Siapkan susu, masukkan perasan lemon atau nipis, kemudian biarkan dan tunggu selama 10-15 menit hingga terbentuk gumpalan-gumpalan kecil. Ini nggak perlu diaduk, dibiarkan aja. Ini penting banget, jangan di skip karena kue kita ini bukan kue yang membutuhkan pengocokan telur sedemikian rupa yang nggak perlu diaduk sampai mengembang kental berjejak sedemikian rupa, nggak perlu. Jadi fungsi buttermilknya ini memberikan acidity dari lemak susu dan perasan lemon atau nipis yang bakal membuat kerjanya baking soda jadi lebih optimal. Jadi hasilnya bakalan lembut banget setara dengan kue-kue yang di mixer. Jadi ini penting banget ya teman-teman, jangan di skip. Selanjutnya sambil menunggu kita campur dulu semua bahan kering kecuali gula ya teman-teman. Kita campur terigu, coklat bubuk, garam, baking soda, baking powder double acting, dan sebaiknya ini diayak supaya lebih mudah tercampur rata nantinya. Ini akan aku ayak dulu. Kita ayak dulu semua bahan keringnya. Nah, kalau udah kita aduk rata dan selanjutnya sisihkan. Setelah 15 menit, susu yang udah dicampur perasan lemon atau nipis tadi udah menggumpal seperti ini. Selanjutnya ini siap untuk dipakai. Dalam wadah kita campur semua bahan basah, masukkan telur, kemudian kita masukkan gula yang udah dihaluskan. Kemudian ini kita aduk rata sampai gulanya tercampur rata aja. Ingat ya teman-teman, ini nggak perlu dikocok sampai mengembang, pokoknya ini asal rata aja. Justru kalau overmix, cake-nya nanti bakalan bisa bantat. Masukkan bahan cair lainnya, masukkan minyak, masukkan buttermilk, dan aduk rata. Nah, di sini aku lupa memasukkan pasta vanila, jadi pasta vanilanya itu aku masukinnya belakangan. Kalau udah rata, selanjutnya kita satukan bahan basah dengan bahan kering. Ini sembarang aja mau disatukan di wadah yang mana, pokoknya ini kemudian diaduk sampai tercampur rata. Ini tadi pasta vanilanya yang kelupaan ya teman-teman. Nah, kira-kira kalau udah rata seperti ini, selanjutnya siap kita masukkan ke dalam loyang.
siapkan loyang yang udah dialasi kertas baking atau margarin sebelumnya. Dan kali ini aku akan mencontohkan gimana kalau cake ini dikukus dan dipanggang. Jadi ini akan aku bagi di loyang ukuran 8 cm untuk yang dikukus dan 10 cm untuk yang dipanggang. Masing-masing 3 loyang karena akan aku buat jadi 3 layer. Semisalnya teman-teman mau buat di satu loyang kemudian hasil akhirnya nanti dibagi menjadi beberapa layer, itu nggak masalah ya, silahkan aja. Hanya waktu mengukus atau memanggangnya itu perlu diperhatikan. Untuk resep ini cocok untuk loyang ukuran diameter 12 atau 13 cm. Untuk size yang lebih besar misalnya 18 cm bisa menggandakan resep ini. Nanti aku cantumkan di kolom deskripsi. Dan untuk yang dikukus, yang diameternya 8 cm ini dibagi sama rata menggunakan sendok sayur seperti ini. Dan di sini aku bagi masing-masing 3 sendok sayur. Untuk yang akan dipanggang, yang diameternya 10 cm, ini aku bagi masing-masing 4 sendok sayur. Kalau teman-teman mau ditimbang ini supaya lebih akurat, silahkan, boleh ya teman-teman. Kemudian ini dihentak-hentakan, keluarkan gelembung udara berlebihnya. Kukus di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kukus di api sedang dan stabil selama 15 menit atau sampai matang. Waktu mengukusnya itu bisa lebih lama tergantung banyaknya adonan dan ukuran kukusan yang digunakan. Tes tusuk jika udah matang, cake-nya tidak basah lagi. Seperti ini ya teman-teman, ini udah matang. Untuk yang dipanggang, panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit atau sampai matang. Ini juga menyesuaikan ukuran loyang. Jika loyang yang kita gunakan itu lebih besar dan adonannya itu lebih banyak, tentunya waktu memanggang akan lebih lama. Tes tusuk untuk mengetahui kematangannya. Nah, ini setelah 15 menit ternyata belum matang teman-teman. Dan setelah 25 menit, yang ini lebih lama ya, tapi tergantung juga sama oven masing-masing. Jika ditusuk hasilnya bersih seperti ini udah matang. Selanjutnya kita keluarkan dari loyang. Kalau pakai margarin, setelah dikeluarkan jangan dilepas loyangnya, tunggu 15 menit baru dilepas. Dibiarkan terbalik aja. Tapi kalau pakai kertas roti, keluarkan dan jangan dilepas kertasnya. Hal ini kita lakukan supaya cake-nya nggak menyusut ya teman-teman. Ini kita biarkan dingin sampai suhu ruang. Selanjutnya kalau udah suhu ruang, kita rapikan cake-nya, iris permukaannya supaya rapi. Ketebalannya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Bagian pinggir boleh di-cut pakai ring cutter. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, ini aku langsung aja. Teman-teman bisa lihat ya, ini benar-benar lembut banget. Nggak terlalu jauh perbedaannya antara yang dikukus sama yang dipanggang. Kalau menurutku yang dikukus ini tuh lebih moist dan yang dipanggang lebih wangi aja aromanya. Nah ini udah dirapiin, udah dapat 3 layer untuk yang dikukus maupun yang dipanggang. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan lainnya untuk menghias black forest. Nah teman-teman, ini ada secukupnya buttercream. Teman-teman bisa pakai whipped cream, karena aku lagi ada buttercream jadi aku pakai ini. Ini ada selai strawberry secukupnya. Kemudian siapkan juga cherry. Kalau nggak ada skip aja. Kalian juga boleh kalau mau pakai simple sirup seperti ini cuma campuran air sama gula. Kalau nggak mau skip aja. Dan coklat compound atau DCC seperti ini. Sekarang kita serut dulu DCC-nya atau di sisinya. Ini aku pakai pengupas kulit kentang kayak gini. Atau teman-teman bisa pakai parutan kayak gini juga. Atau kalau nggak ada bisa diiris-iris pakai pisau aja. Kalau udah dapat secukupnya kemudian sisihkan. Siapkan alas kue, aku nggak ada jadi pakai kertas doily yang dilapis beberapa layer. Kemudian tata satu layer cake, olesi simple sirup kalau mau, tapi kalau nggak mau nggak usah, di skip aja. Semprotkan buttercream melingkar. Beri space untuk selai strawberry seperti ini. Selanjutnya, beri bagian yang kosong dengan selai strawberry. Tumpuk menggunakan satu layer cake. Ulangi hal yang sama seperti sebelumnya.
Oles dan ratakan seluruh permukaan cake di atas maupun di sampingnya dengan buttercream. Kemudian ini diratakan dengan spatula, ini spatula frosting ya teman-teman. Dan jika udah rata, selanjutnya bagian samping bisa diberi coklat yang udah diiris-iris. Ini ditempel-tempelin gitu aja teman-teman, sesuai selera aja penataannya. Kalau udah, bagian atas juga boleh kalau mau dikasih. Selanjutnya beri buttercream yang disemprotkan menggunakan spuit supaya hasilnya lebih cantik. Dan beri cherry di atasnya. Kalau nggak ada cherry, teman-teman bisa memanfaatkan selai stroberi yang tadi. Nah, gimana? Udah jadi deh, gampang banget kan? Cake ini tuh bener-bener simple banget, nggak neko-neko, hasilnya memuaskan. Lembut, berpori, udah kayak pakai mixer hasilnya teman-teman. Cake ini tahan 3-5 hari di kulkas ya. Kalau teman-teman suka konten ini dan merasa ini bermanfaat, share video ini untuk memberikan informasi ke teman-teman lainnya. Kalau belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.